Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana langkah-langkah menjadi seorang mandor. Yaitu dulu ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya dulu pertama lulus SMK, jadi saya mendaftar di PT NAL atau Nirmala Agro Lestari. PT ini adalah cabang dari Astra, ya, jadi yang bergelut di bidang pertanian, yaitu perkebunan sawit. Jadi pertama masuk sini saya mendaftar karena ada orang Jakarta yang ke sekolahan saya. Jadi orang Jakarta tersebut namanya adalah Pak Ucok, ya, dari Jakarta, satu orang ke sekolahan saya dan membagikan brosur-brosur siapa yang minat bekerja di perkebunan sawit. Terus saya mendaftar, habis mengisi brosur yang sudah dikasihkan, terus diseleksi. Habis itu kita lanjut di interview. Jadi kita dipanggili satu persatu untuk ditanya tujuan dan kenapa ingin bekerja di PT Astra Agro Lestari. Banyak pertanyaan yang dikasihkan oleh pihak Astra untuk calon-calon pekerja baru. Yang penting misalnya kita ditanya, nggak usah grogi aja. Kalau ditanya pas interview, kita jawab dengan tegas apa adanya, optimis, dan jangan sampai membuat mereka itu ragu kalau kita ini tidak bisa bekerja di PT mereka. Kemudian setelah lulus interview, yaitu adalah 25 orang teman-teman saya mendaftar, yang lulus adalah 22 orang, ya. Setelah lulus interview dan ujian tertulis, setelah itu kita MCU atau medical check up supaya mereka tahu apa penyakit yang kita derita atau penyakit-penyakit dalam yang ada. Kalau misalnya penyakit itu parah, tentu saja tidak bisa diterima karena terlalu berisiko. Setelah lulus MCU, semua data-datanya udah lengkap, ya, daftar diri, data-data KK, KTP semuanya lengkap, dan surat berkelakuan baik juga ada juga. Lalu menunggu tanggal keberangkatannya. Setelah semuanya lulus, saya dan teman-teman saya diberangkatkan ke Semarang dengan bis gratis. Tentu saja untuk transportnya untuk pertama kali dibiayai oleh pihak Astra Agro Lestari. Dari Temanggung ke Semarang sampai bandara. Lalu kita terbang dari Bandara Semarang menuju di Bandara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah sampai di Bandara Pangkalan Bun, kita dijemput oleh bis dari perusahaan Astra. Kemudian kita diarahkan ke Astra Training Center, yaitu adalah tempat berkumpulnya calon-calon pekerja baru atau calon-calon mandor baru yang itu akan disebar ke seluruh area B1. Area B1 itu adalah mencakup Kalimantan Tengah ini, mencakup banyak PT. Setelah itu kita sampai di Astra Training Center, kita dikasih tempat tidur yang nyaman, kita dikasih makan 3 kali sehari. Lalu kita tiap hari dilatih seperti semi militer, tiap pagi kita olahraga. Tetap ada materi-materi yang bisa kita catat mencakup dengan pekerjaan yang akan kita alami ke depannya. Pertama masuk ke Kalimantan, ada sekitar 100 orang yang dari Jawa. Yang 22 orang itu dari sekolahan saya, yang lainnya itu sekolahan dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, itu mencakup semua SMK. Jadi setiap SMK ada yang berangkat ke Kalimantan mendaftar ke sini. Terus kami di Astra Training Center, atau bisa juga disebut Training Center Area atau tempat trainingnya, ya. Kemudian kita dilatih tiap hari. Lalu setelah kita dilatih materi dan dilatih fisiknya,
kita diuji coba di afdeling terdekat. Afdeling ini adalah tempat atau mes ya, seperti perumahan PT ya. Tiap PT ada 10 afdeling, yaitu Alfa sampai Juliet. Kemudian saya ditempatkan di afdeling Charlie ya. Saya diuji coba di situ sekitar 3 hari. Saran saya untuk orang-orang baru adalah harus kerasan. Memang kita saat merantau pertama kali itu memang tidak kerasan karena teringat kampungnya kan, entah kampungnya di Jawa atau di mana, tapi pasti namanya orang baru, apalagi habis dulu SMK, pasti kangen kita ini. Semua orang pasti kangen dengan kampung halaman, apalagi kita bekerja jauh dari kampung, pasti ada rasa kangen. Menurut saya itu adalah hal yang normal sebagai manusia, karena kita pun masih muda dan baru lulus SMK, dan bertemu orang-orang baru, bertemu orang yang belum pernah kita temui ya, beda pulau, orang Kalimantan, suku Dayak. Kemudian yang harus kita lakukan adalah bersosialisasi saja. Mungkin itu adalah pendekatan yang baik ya. Kita bersosialisasi dengan orang-orang sekitar ya. Karena dimanapun tempat, ketika kita berkelakuan baik, pasti kita diterima dengan baik juga. Begitupun dengan di Kalimantan ini. Mungkin cerita di luar kan, Kalimantan ini kan berbahaya. Cerita-cerita dulunya ini loh, katanya berbahaya. Apalagi suku Dayak ini dulu pernah kita dengar cerita ya, perang dengan suku Madura dengan sadis ya, kan itu cerita zaman dulu. Tapi untuk sekarang sebenarnya orang-orang di sini itu sangat-sangat baik ya. Apalagi kalau kita bekerja di Kalimantan ini, itu lebih banyak orang dari luar pulau Kalimantan yang bekerja di sini, terutama orang-orang pulau Jawanya. Kalau di PT ini hampir semuanya 90% lah dari luar Kalimantan. Jadi penduduk asli sini sendiri malah sedikit yang bekerja di sini. Kemudian itu terus lawan rasa kangen ya, lawan rasa kangen orang tua. Yang pertama yang harus kita lawan adalah diri sendiri kita, karena rasa kangen kita. Setelah itu kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, kita bekerja di sini banyak tantangannya. Bekerja di perkebunan sawit ini tentu saja mentalnya harus kuat, karena lingkungan pekerjaan sendiri itu menurut saya cukup keras. Misalnya beda dengan tempat lain ya, beda dengan di Jawa. Di Kalimantan ini terdapat grade-grade atau dari mandor, habis itu mandor 1, habis itu asisten, kepala kebun, terus ADM. Jadi setiap atasan itu punya perbedaan masing-masing. Untuk di sawit ini banyak juga atasan-atasan yang keras ya, karena memang itu adalah tekanan pekerjaan. Jadi pertama kali masuk sini pasti bagi anak-anak muda pasti kaget juga, karena yang keluar kata-katanya misalnya seperti anjing kau, babi kau, jancuk lah sebagainya, itu pasti akan kaget. Itu kan ya namanya atasan kita, ya namanya atasan lagi jengkel atau apa tentang pekerjaan, tentu saja apapun bisa dikeluarkan. Itu kan mencakup pekerjaan. Tapi kalau udah di luar pekerjaan, itu pasti mereka baik-baik aja ya. Pertama memang kita akan sakit hati atau dongkol di hati, karena memang kata-katanya keras. Mungkin itu kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat atau apa, kita tidak sesuai target, anak buah kita nggak sesuai target atau gimana. Tapi lama-lama akan terbiasa ya. Jadi seperti hal biasa aja ketika atasan bicara kayak gitu. Lagian kita masih muda dan masih pertama masuk kan, masih belajar juga, nggak terlalu tahu tentang bidang persawahan ini. Kemudian kita belajar berapa bulan lagi kita
bisa hafal lah, bisa tahu dengan pekerjaan ini sela-selanya gimana, cara mengatasinya gimana, dan tentu saja kita akan bekerja dengan lancar dan tanpa halangan lagi. Untuk gaji di Kalimantan cukup besar. UMR di sini sudah besar sekarang ya, sudah sekitar 3,5-an. Belum termasuk premi-premi yang kita dapat, tergantung kinerja kita di lapangan. Artinya 3.500.000 ini bisa lebih lagi, bisa ada upah tambahannya lah, tergantung pekerjaan kita. Dan untuk teman-teman yang ingin bekerja di Kalimantan, intinya pesan saya adalah yang pertama, kangen itu pasti, tapi harus dilawan kangen itu. Kemudian lawan diri kita sendiri ya, jangan sampai kita kalah dengan perasaan kangen atau perasaan yang mengganjal di hati. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.